Om Swastiastu, saya Gusti Ngurah Gede Galang, Sugiana Wijaya, dengan NIM 23150 51061 dari kelas PTI 4C. Nah, di sini saya akan mendemokan sebuah main image editor dari tugas pengolahan citra digital atau PCD. Nah, di sini saya akan mencoba beberapa fitur yaitu image negatif, image brightness, image logarithmic, image blend, image power law, rotate 90 clockwise, rotate 180, rotate unclockwise, 90 unclockwise, flip vertical, flip horizontal, zoom in, zoom out. Nah, nanti juga saya akan menjelaskan beberapa code-code yang saya buat untuk menjalankan ini. Nah, untuk sekarang mari kita demokan terlebih dahulu uh, metode-metode aneh di sini. Nah, yang pertama saya akan membuat image negatif pada kameramen. Mohon maaf, kita pakai lena saja. Image negatif, nah dia akan berubah gambar menjadi seperti ini. Nah, mengapa dia bisa berubah seperti ini? Telah deklarasikan di code yang telah saya buat. Nanti akan saya jelaskan juga. Nah, ini langsung kita lanjutkan ke image brightness. Dari set dulu. Nah, image brightness ini dapat kita naikkan di slidernya sampai dengan 3. Kita coba 2 sih terlebih dahulu, nah dia akan lebih ketika dia lebih dari satu dia akan lebih terang, dan ketika dia lebih kurang dari satu dia akan lebih gelap. Nah, seperti itu image brightness. Image logarithmic sama seperti ini, cukup sama namun berbeda. Kita coba 2 juga sama seperti dahulu. Nah, ketika dia lebih ke atas, lebih dari teman satu, sampai dia akan lebih terang, dan jika dia kurang dari satu dia akan lebih gelap, lebih samar gini gambarnya. Nah, untuk image blend saya akan ngeblend dari lena dengan bobon. Nah, akan saya blend. Nah, dia akan menumpuk warna gambar yang memang warna RGB itu sama seperti itu. Yang sudah warnanya RGB seperti itu. Nah, ketika saya naikkan, maka gambar yang di blend ini, yang di bawahnya itu gambar bobon, dia lebih terang. Ketika saya turunkan, dia akan lebih redup atau tidak terlihat seperti itu. Lalu kita reset saja. Ketika power low, saya gunakan lena saja power low. Ketika saya naikkan, jadi warnanya itu lebih gelap, dan juga lebih gelap jika ditambahkan. Jika saya kurangkan dia akan jadi lebih terang seperti logaritma dan brightness dia mirip hasilnya dia. Saya reset dan saya akan coba dengan 90 clockwise, dia akan berubah berrotate ke searah jarum jam. 180 dia akan berubah 180 derajat, dan unclockwise-nya itu 90 unclockwise dia akan berubah seperti ini, 90 tidak searah jarumnya untuk unclockwise. Nah, untuk flipnya ini flip vertikal, nah dia akan flip ke vertikal, dan flip horizontal dia akan flip secara horizontal. Begitu juga di zoom in zoom out, dia akan ketika dia zoom in, jadi dia akan mengezoom gambar tersebut. Jadi saya jadikan 2 saja, zoom in. Nah, jadi gambarnya saya lupa reset tadi, mohon maaf. Tapi dia akan mau terdeklarasikan. Dan pada zoom out, ketika saya zoom out yang 2 sama juga seperti itu. Nah, dia akan mengecil. Nah, seperti ini ya. Jadi, dan itu dia tadi fungsi-fungsi dari tools-tools ini, dan kita beranjak sekarang ke code. Nah, ini tadi yang mendeklarasikan bahwa nantinya ada bottom-bottom yang ada di sana tadi. Nah, saya bahas dari processing list terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada image negatif. Image negatif ini yang pertama ada if full depth dan tanda seru sama dengan 24. Nah, itu artinya ketika dia bukan sama dengan 24 atau bukan sama dengan RGB, jadi dia akan dikonfigurasi menjadi RGB. Nah, setelah itu image input
dia akan menginputkan image inputnya akan dikonfigurasikan menjadi RGB. Nah, setelah dikonfigurasikan atau dikonvert menjadi RGB, maka di-outputkanlah image yang baru dengan dalam bentuk RGB dengan size yang sama dengan yang image input yang tadi diberikan. Nah, pixel load image pixel sama dengan image output load ini fungsinya yaitu mengembalikan array pixel yang bisa diakses ataupun dimanipulasi satu persatu nantinya akan dapat diolah nantinya pada image negatif ini. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, mengapa sih tadi bisa berubah warnanya? Nah, ini itu dideklarasikan di sini. Nah, for E in range ini dan for J in range saja untuk melooping gambar agar nantinya dia memiliki output gambar yang size-nya sama. Nah, ketika sudah dikonfigurasikan menjadi RGB, RGB itu disimpan di sini dan untuk membuat image negatifnya itu kita gunakan di sini. Nah, pixel RGB-nya itu dibalikkan agar nantinya menjadi sebuah image negatif seperti itu. Nah, jadi if cool depth sama dengan 1 ini ketika dia berwarna hitam putih dikonvertkan di outputkan dengan hitam putih. Ketika dia grayscale begitu juga sama seperti yang 1 dan ketika di RGB dia sama seperti 1 di outputkan dengan RGB. Nah, itu jadi penjelasan dari negatif. Selanjutkan ke image brightness. Nah, sebenarnya baris pertama sampai di sini ya mungkin saya jelaskan ulang saja. Sampai sini sama. Sampai sini sama. Ini perhitungan dari image brightness-nya. Nah, jadi ketika dia bukan 24 bukan RGB, dia akan dikonversi menjadi RGB dan ketika ini fungsinya, nah ketika mengoutputkan image new atau gambar baru dari yang berbentuk RGB dengan size yang sama. Pixel load ini digunakan untuk seperti yang saya masakan tadi, yaitu mengakses pixel dari gambar image output, yaitu load ini digunakan untuk memberikan akses langsung ke array pixel sehingga tiap barisnya dapat diubah-ubah. Dan for G ini untuk melooping gambar dari tinggi dan lebarnya. RGB ini untuk menyimpan gambar dari gininya yang telah dikonfigurasikan tadi. Dan nah di sini ada perhitungan dari image brightness-nya. Nah, jadi RGB ini yaitu mengalihkan setiap warna dengan vektor. Nah, di sini ada vektor untuk membuat tingkatan kecerahannya. Vektor ini yaitu adalah slider yang tadi, slider yang digunakan untuk menyerahkan sebuah gambar yang ada di tools yang ada tadi. Nah, begitu juga yang lainnya RGB sama penjelasannya itu digunakan untuk menyerahkan dan mengurangkan warnanya itu. Nah, apa sih 0 sampai 255 ini? Nah, minimal 255 ini agar nilai tidak lebih dari 255 atau maksimal RGB dan maksimal 0 itu agar nilai tidak kurang dari 0 atau maksimal dari RGB-nya tersebut. Nah, hasil dikonfigurasikan dalam bentuk integer agar dalam format bilangan bulat. Nah, setelah ini telah dikonfigurasikan, maka gambar tersebut akan disimpan dalam bentuk panjang dan lebarnya atau RGB atau width height-nya dalam bahasa Inggrisnya. Nah, jadi if cool depth sama seperti yang tadi ketika dia hitam putih, dia akan mengoutputkan hitam putih juga dan begitu seterusnya sampai hingga RGB. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ke logaritmik. Nah, pada logaritmik ini sebenarnya penjelasan di awal-awal itu sama. Nah, di sini ada perbedaan pixel in dan pixel out. Nah, apa sih fungsinya pixel in pixel out ini? Nah, pixel in ini digunakan untuk mengakses data pixel dari gambar input, mengakses data dari gambar input yang telah diberikan tadi dan pixel output mengakses dan menyimpan pixel hasil ke gambar output yang akan dikeluarkannya tadi. Nah, setelah itu for G ini menglooping gambar dengan panjang dan lebarnya dengan size yang sama dan menyimpan konfigurasi jika bukan RGB dan menyimpan dari sini di RGB-nya. Nah, terdapat perbedaan pada
pembahasan sebelumnya pada logaritmik di perhitungannya. Nah, di sini memiliki perhitungan dari logaritmiknya tersebut. Nah, jadi fungsi dari RGB ini, nah, uh, mengapa di sini dideklarasikan satu? Nah, untuk mencegah warna 0 atau jika ini 0 maka dia akan error. Nah, maka dari itu semua warna di set untuk minimal memilih satu di setiap warnanya di red, green, blue-nya. Nah, untuk selanjutnya r log integer r log sama dengan integer 255 pangkat match dot log plus 1 logaritmik pangkat r per match log 256. Nah, apa sih fungsinya ini? Nah, fungsinya ini untuk menghitung sebuah kecerahan gambar atau menyimpan warna dengan perhitungan yang ini. Nah, dengan perhitungannya ini di setiap warnanya. Yang satunya itu di red dideklarasikan di sini dan green dideklarasikan di sini dan blue dideklarasikan di sini. Nah, fungsi logaritma ini digunakan untuk meningkatkan detail di area gelap pada gambar yang seperti kita demokan tadi pada di sini. Nah, di main simple gini ini, nah logaritma ini ketika kita nolkan dia akan lebih gelap. Nah, seperti itu dia cara kerja dari logaritmik. Oke, pixel output IJ. Nah, ketika dia ini menyimpan hasil ketika dia sudah dideklarasikan di sini, dia akan menyimpan hasil pixel dari gambar output yang tadi dan nilai dibatasi agar gelap gelap dari beranda di terang itu maksimal 0 dan minimal 255 di setiap warnanya di RGB-nya. Nah, seperti itu. Dan di ini sama deklarasi tadi ketika dia hitam putih dia akan mengubahkan hitam putih pada coolpad sama dengan 1 ketika dia sama dengan 8 dia akan RGB ketika sama 24 atau RGB dia akan tetap di RGB seperti itu. Nah, itu penjelasan dari logaritmik tadi. Nah, ini logaritmik. Setelah itu saya akan membahas di blend. Nah, di blend ini memiliki beberapa perbedaan karena dia seperti ini tadi yaitu menumpuk dua buah gambar di blend. Nah, dia menumpuk sebuah gambar. Nah, jadi fungsi-fungsinya itu blend. Nah, ini dia memiliki beberapa fungsi yang berbeda. Nah, yang pertama yaitu yang di sini ada yang namanya alpha. Nah, beda dari yang lain tadi. Apa sih alpha ini? Nah, alpha ini nilai transparasi atau percabangan dari 0 sampai 1.0. Nah, jadi digunakan untuk ini yaitu bip. Nah, salah. Blend yang ini ngeblend yang ini. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Nah, seperti itu. Good. Nah, itu tadi fungsinya alpha ini. Untuk selanjutnya yaitu fungsi dari image 1 RGBA, image 2 RGBA. Nah, yang sebelumnya tadi itu RGB aja, sekarang RGBA. Nah, itu fungsinya yaitu mengkonfigurasi kedua gambar ke dalam bentuk RGBA untuk memastikan punya 4 channel. Nah, agar nantinya pada saat dia di blend atau ditumpuk seperti itu agar dia kelihatan. Nah, pixel 1, pixel 2 load seperti yang saya jelaskan tadi yaitu mengakses data pixel dari gambar pertama ke gambar kedua dan load ini berfungsi untuk memberikan akses per pixelnya dalam bentuk array-nya. Nah, jadi sama seperti tadi agar bisa dikonfigurasikan atau udahlah. Seperti itu. Nah, yang ini sama seperti penjelasan saya tadi dengan fungsinya dia untuk melooping dari gambar 1 gambar 2 dan mohon maaf, ini untuk melooping panjang dan lebarnya dari sebuah gambar yang ada dideklarasikan tadi. Untuk selanjutnya yaitu nah yang di sini. Nah, ini digunakan untuk memastikan sebuah gambar
sebuah gambar 1 dan gambar 2 itu pixel 1 dan pixel 2 itu bernilai RGBA pada 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 apa namanya? Hmm, panjang dan lebarnya. Nah, seperti itu. Nah, mengambil RGBA mengambil RGBA yang telah diinputkan dari masing-masing dan telah dikonfigurasikan di sini. Nah, terus selanjutnya yaitu pada ini. Nah, ini juga digunakan sama seperti penjelasan tadi di penjelasan yang logaritmik. Ini digunakan untuk menyimpan gambar atau mengubah gambar menjadi sebuah uh, warna yang sama dari RGBA-nya ini. Nah, jadi setelah dia di edit ataupun dirubah warnanya, maka dia akan menyimpan hasil perhitungan warna tadi ke gambar output pada pixel panjang dan lebarnya. Nah, ini diklarasikan di sini dia. Oke. Nah, itu tadi penjelasan dari blend ya. Nah, nanti dia bakal di looping dari gambar ini dengan size yang sama dan digabungkan. Setelah itu dia bakal disimpan warna perhitungannya. Nah, warna perhitungannya akan disimpan di sini. Nah, seperti itu. Oke, ya pada power law sama saja. Nah, di sini menggunakan gamma. Nah, gamma ini yaitu nilai gamma untuk apa namanya? Nilai gamma untuk koreksi pencahayaan brightness contrast control seperti itu. Brightness contrast control. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu kita juga gunakan nah di sini pixel input dan pixel output. Nah, langsung di-load-kan yaitu fungsinya untuk mengakses pixel input dan output dalam bentuk array 2 dimensi agar dapat dimodifikasi agar dapat nantinya di power law itu dapat dikurangkan pencahayaannya. Nah, itu tadi. Nah, ini penjelasannya sama juga di power law. Ketika dia sama dengan 24, dia akan bukan sama dengan 24, akan dikonfigurasikan ke RGB. Nah, ketika dia langsung buatkan image new-nya, ya perasaan tadi yaitu fungsi pixel input dan pixel output-nya ini digunakan untuk mengakses pixel input dan output dalam bentuk array 2 dimensi agar dapat dimodifikasi atau dapat dicerahkan dan dimodifikasi nantinya. Dan ini digunakan untuk melooping gambarnya. Nah, di sini. Oke, ini digunakan untuk menyimpan gambar dari konfigurasi tadi. Nah, ini merupakan satu perhitungannya. R, autorate-nya itu max di 0 dan minimal di 255 integer, 255 pangkat R slash R 255 pangkat gamma. Nah, jadi gunanya di sini R slash 255 untuk normalisasi nilai pixel dari 0 sampai 255 ke 0 sampai 1. Nah, di sini dan selanjutnya yaitu pangkat gamma untuk kontrol gelap terangnya. Dan gamma kurang dari 1 dia akan lebih cerah. Lebih dari 1 dia akan cerah. Dia kurang lebih dari 1 dia akan lebih gelap. Nah, seperti itu. Nah, dikaitkan lagi 255 lalu diubah ke integer. Nah, ini dia. Dan maksimal dan minimalnya di sini maksimal dan minimalnya menjaga nilai gelap terang dalam rentangan dari 0 hingga 255 ini. Nah, ketika setelah dimodifikasi perhitungannya ini, maka warna dari RGB-nya, dari panjang dan lebarnya itu disimpan di sini dan di-outputkan. Nah, oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu kita beranjak ke rotate 90 clockwise. Nah, rotate 90 clockwise ini memiliki beberapa perbedaan yaitu dari kode-kode yang tadinya saya jelaskan karena dia untuk membalikkan sebuah gambar yang ada. Namun di awal-awal masih sama, yaitu ketika dia sama dengan 24, maka dia akan ketika dia sama dengan 24 dia akan bukan sama dengan 24 dia akan mengkonfigurasikan ke dalam bentuk RGB dan dia akan dideklarasikan di sini. Nah,
image output, image new. Nah, dia akan membuatkan new image-nya dalam size yang sama. Pixel load dia untuk array yang digunakan agar dapat dimodifikasi. Dan for i range ini, output size ini sama ini digunakan untuk melooping gambar sebuah gambar agar untuk tampilannya itu dalam size yang sama panjang dan lebarnya. Nah, C ini digunakan untuk clockwise arah jarum jam. Nah, jadi didefinisikan di sini, di RGB-kan. Nah, selain C ini clockwise berarah jarum jam, berarti pada pixel output load-nya ini mengakses pixel gambar agar dimodifikasi. Dan for i, nah ini di penjelasannya ini for ini digunakan untuk panjang lebarnya. Nah, untuk perhitungan dari sebuah rotate-nya itu kita perhitungan di sini. Pixel I dan J-nya ini pada gambar output di sini dari pixel J adalah sama dengan tinggi dan I sama dengan I sama dengan min 1 dari gambar inputnya. Ini adalah rumus dari clockwise-nya. Nah, ini dari I-nya dan ini dari J-nya. Nah, setelah dia di rotate, warna RGB dari panjang dan lebarnya itu dikonfigurasikan di sini. Nah, seperti itu. Untuk penjelasan yang ini sama seperti tadi, if cool depth-nya ini digunakan untuk sebuah menyimpan ketika dia berwarna grayscale. Ini hitam putih. Yang L ini yaitu untuk L ini untuk hitam putih dan if cool ketika ada RGB sudah RGB seperti penjelasan saya tadi. Nah, kita lanjutkan ke ya, oke, 90 ke 180 clockwise. Nah, jadi 90 clockwise ini sebenarnya sama saja dari awalnya ini dideklarasikan C-nya ini ya clockwise-nya akan dirutit sini. Nah, namun yang berbedanya itu maaf di 180 clock 180 rotate-nya. Sebenarnya sama saja di sini. Pada bagian ini sama saja penjelasannya kita gunakan yang tadi penjelasannya itu ya. Nah, jadi yang berbeda itu adalah di sini. Nah, ini merupakan satu rumus dari sebuah bisa dibilang sebuah rumus dari untuk merotate gambar menjadi 180-nya. Dan ketika dia sudah dirotate, warna dari RGB-nya itu disimpan pada di panjang dan lebarnya di RGB-nya ini. Nah, cool pad, nah ini juga sama penjelasannya itu digunakan untuk ketika dia sama dengan satu atau hitam putih dia akan di-convert menjadi satu. Ketika di-convert menjadi hitam putih maka di-outputkan menjadi hitam putih. Ketika dia menjadi grayscale dia akan di-outputkan menjadi grayscale juga dan itu juga di RGB. Nah, terus selanjutnya yaitu saya akan jelaskan pada 90 clockwise. Nah, pada 90 clockwise ini juga sama, hanya berbedanya itu di pendeklarasian untuk dari apa namanya rumusnya untuk di clockwise-nya saja. Oke, itu saya lanjutkan ke vertikalnya. Nah, jadi pada flip vertikal ketika dia bukan sama dengan 8 atau bukan sama dengan RGB, dia akan di convert ke RGB dan di outputkan di menu dengan size yang sama. Pixel load-nya ini digunakan untuk pixel load-nya ini digunakan untuk mengakses matriks dari pixel gambar untuk input membaca nilai RGB setiap pixelnya dan pixel output load ini digunakan untuk mengakses matrik pada gambar output untuk menghasilkan hasil pemrosesan. Dan ini pixel size ini pixel size ini mendapat dimensi gambar lebih tinggi dan Fourier ini digunakan untuk
iterasi terhadap semua baris kolom vertikal dan yang bawahnya ini untuk horizontalnya. Nah, ini untuk deklarasikan seperti tadi. Dan yang terakhir itu untuk ini untuk menyimpan dari hasil flip yang tadinya. Oke, lanjutkan ke horizontal. Pada horizontal juga sama, ketika bukan RGB, konversi RGB. Setelah itu dia pada bagian ini. Nah, pada barisan ini digunakan untuk literasi per barisnya, dan ini per kolomnya. Dan untuk itu selanjutnya itu yang di pixel output width ini digunakan untuk pixel X dan Y, menyimpan warna dari yang telah di rotate tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada zoom in zoom out. Nah, pada zoom in ini pada ini zoom in. Nah, ini digunakan untuk menghitung lebar baru berdasarkan faktor zoom yang telah diberikan pada slidernya tadi, dan new height atau input size ini digunakan untuk hitung tinggi yang barunya. Nah, ini lebarnya, ini tingginya untuk menghitung yang baru. Nah, terus selanjutnya yaitu menyimpan gambar RGB dan lain-lainnya itu di sini. Nah, untuk itu dan mengoutputkan membuat gambar baru dengan ukuran yang diperbesar atau yang telah dizoomkan tadi. Nah, load ini akses pixel gambar outputnya yang di output, dan yang di sini pada pixel gambar inputnya. Dan for ini itu literasi yang ini untuk melooping sebuah gambarnya tersebut dalam size yang sama, dan ini mengambil warna pixel yang tadi, warna RGB yang telah dideklarasikan tadi, dan ini bagian ini digunakan untuk convert ke dalam warna coolpad atau sesuai dengan parameter yang telah diberikan tadi. Nah, untuk yang ini coolpad 1 sama seperti penjelasan saya tadi. Nah, ini untuk pixel out, zoom in, zoom out untuk yang seperti yang tadi. Dan yang ini digunakan untuk ketika dia warnanya hitam putih, dia akan convertkan ke hitam putih, ke grayscale dia ke grayscale, dan zoom ke RGB tetap di RGB seperti itu. Nah, untuk di zoom out ini digunakan sama seperti penjelasan yang tadi, namun dia perhitungannya ketika dia di sini dia berbeda. Ketika dia dikurangkan gininya di zoom out, maka di slidernya itu maka dia akan di zoom out. Dia bedanya hanya di perhitungannya saja. Nah, oke. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan penjelasan yang saya buat tadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup.